Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada video kali ini kita akan membahas kembali mengenai kasus ijazah palsu yang diduga ini milik mantan Presiden Jokowi yang hari ini teman masih terus dibicarakan oleh publik, oleh masyarakat. Bahkan kemarin teman ada seorang anak muda yang membongkar teman mengenai lembar pengesahan skripsi Pak Jokowi yang katanya itu palsu, yang sudah direkayasa. Jadi ini adalah temuan-temuan baru mengenai kasus ijazah ataupun kasus skripsi dari Pak Jokowi. Nah, kali ini teman-teman kita akan membahas kembali ketidakkonsistenan terkait kasus ijazah ataupun skripsi dari Pak Jokowi. Yang pertama adalah Pak Kasmujo yang katanya ini dosen pembimbing dari Pak Jokowi. Memang benar Pak Jokowi tidak mengatakan dosen pembimbing skripsi pada tahun 2017 ketika bertemu dengan Pak Kasmujo. Tetapi teman ya, serangkaian kalimat yang disampaikan Pak Jokowi itu menunjukkan bahwa Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi dari Pak Jokowi. Namun akhirnya teman, Pak Kasmujo ini membantah bahwa dirinya bukan pembimbing skripsi dari Pak Jokowi. Padahal sebelumnya Pak Kasmujo itu mengangguk-angguk pada waktu Jokowi menyampaikan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbingnya. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya, coba kita lihat, kita dengarkan juga apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ketika bertemu dengan Pak Kasmujo. Kita tonton videonya seperti ini. Yang pertama, saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya nggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Tapi sekarang alhamdulillah, saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo, ya dulu cita-cita saya kira sama banyak rekan-rekan saya, pengennya jadi pegawai perhutani. Tapi saya juga daftar saat itu, saya daftar tapi nggak diterima. Diterimanya jadi presiden. Nah, itu teman yang disampaikan Pak Jokowi ketika bertemu dengan Pak Kasmujo. Yang kata Pak Jokowi itu, dia itu bolak-balik ke Pak Kasmujo. Nah, dengan bolak-baliknya itu pada akhirnya dia bisa menyelesaikan skripsinya. Jadi, di dalam serangkaian kalimat itu teman ya, Pak Jokowi menyebut skripsi juga teman ya. Berkat Pak Kasmujo, skripsinya selesai. Itu artinya apa? Artinya Pak Kasmujo itu dosen pembimbing skripsi dari Pak Jokowi. Itu menurut asumsi saya teman. Walaupun Pak Jokowi tidak mengatakan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsinya. Tapi serangkaian kalimat itu menunjukkan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi dari Pak Jokowi. Namun demikian, seiring perjalanan waktu teman, kemarin ketika ada orang bertanya kepada Pak Kasmujo apakah benar Pak Kasmujo itu dosen pembimbing skripsi dari Pak Jokowi. Dia jawab Pak Kasmujo itu bahwa dia bukan pembimbing skripsi dari Pak Jokowi. Bahkan pada tahun 1985 teman ya, itu Pak Kasmujo masih menjadi asisten dosen. Sehingga tidak mungkin menjadi dosen pembimbing skripsi. Nah, itulah teman
ketidakkonsistenan teman yang disampaikan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi pada akhirnya mengatakan bahwa memang benar Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing skripsi. Lalu pertanyaan kita, kenapa Pak Jokowi itu kok bolak-balik ke Pak Kasmujo yang katanya Pak Kasmujo itu galak sekali? Bahkan Pak Jokowi itu bolak-balik sering ke Pak Kasmujo. Itu artinya apa? Kalau misalkan dosen pembimbing akademik tidak mungkin teman, mesti bolak-balik ke situ tidak mungkin. Yang bolak-balik itu memang biasanya dosen pembimbing skripsi. Ini kejanggalan pertama teman ya, yang katanya bukan dosen pembimbing skripsi, tapi dosen pembimbing akademik. Walaupun teman, Pak Kasmujo juga belum pernah mengatakan bahwa beliau itu dosen pembimbing akademik. Itu kalau ditelusuri, ditanyakan lagi, belum tentu Pak Kasmujo mengatakan bahwa dirinya itu dosen pembimbing akademik. Oke teman, itu yang pertama ya. Jadi ada ketidakkonsistenan Pak Kasmujo, dosen pembimbing skripsi, yang pada akhirnya Pak Kasmujo mengatakan bukan dosen pembimbing skripsi. Pertanyaan kita kan, lalu kenapa Pak Jokowi bolak-balik ke Pak Kasmujo kalau bukan dosen pembimbing skripsi? Nah ini teman, menjadi pertanyaan yang serius. Kemudian yang kedua teman ya, mengenai nilai. Kemarin Pak Jokowi pernah mengatakan, ketika itu dihadiri oleh Pak Mahfud MD yang pada waktu masih Menko Polhukam. Jokowi mengatakan bahwa IPK-nya itu di bawah 2. Namun teman ya, kemarin ketika Bareskrim menyampaikan KHS, nilai Pak Jokowi itu banyak C dan D teman ya. Tapi IPK-nya itu teman 3,05. 3,05 itu yang disampaikan oleh pihak Bareskrim Polri teman. Tapi Pak Jokowi sebelumnya itu mengatakan bahwa IPK-nya kurang dari 2. Jadi kalau kurang dari 2 mungkin aja benar teman ya. Sama seperti yang transkrip nilai itu, bahwa nilai C dan D itu Pak Jokowi banyak. Nah, jadi kita juga bertanya, kenapa kok IPK Pak Jokowi itu 3,05? Padahal di situ nilainya banyak yang C ataupun D. Nah itu teman, ini ketidakkonsistenan. Karena sebelumnya Pak Jokowi mengatakan IPK-nya kurang dari 2, tapi pihak dari Bareskrim berdasarkan transkrip nilai bahwa IPK-nya itu 3,05. Ini ketidakkonsistenan yang kedua. Kemudian ketidakkonsistenan yang ketiga, kemarin teman ya, kalau tidak salah pihak UGM itu ada yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu hilang. Hilang entah kemana. Itu sempat viral juga teman ya, ijazah Pak Jokowi hilang. Tapi kenyataannya kemarin pada waktu di Bareskrim Pak Jokowi membawa ijazahnya teman ya. Ijazah mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Itu artinya tidak hilang. Dan berarti ini adalah ketidakkonsistenan yang ketiga teman, mengenai ijazah dari Pak Jokowi. Kemudian teman ya, kejanggalan yang keempat atau ketidakkonsistenan teman ya, bahwa ijazah Pak Jokowi itu kan ada. Banyak warga masyarakat itu yang menanyakan bagaimana bentuk ijazah dari Pak Jokowi. Bahkan kemarin teman, pada waktu siaran pers di Bareskrim Polri, itu juga tidak ditunjukkan teman ijazahnya dari Pak Jokowi itu ke publik teman ya. Yang katanya ijazah Pak Jokowi asli. Nah, tapi kalau asli kenapa kok tidak ditunjukkan teman ya? Karena biasanya ketika gelar perkara itu ya, barang bukti itu selalu ditunjukkan kepada wartawan. Digelar di atas meja teman ya. Jadi ini tidak ada ijazah dari Pak Jokowi. Ini kan menjadi janggal teman. Sementara pihak dari Bareskrim mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi identik, yang dimaksud identik adalah asli. Nah masyarakat jadi bingung teman ya. Kalau itu asli, kenapa kok tidak ditunjukkan? Karena banyak masyarakat yang ingin tahu bagaimana bentuk ijazah dari Pak Jokowi. Apakah sama ijazah yang disampaikan oleh pihak Sandi, pengurus PSI yang kemarin sudah mempublish ijazah yang katanya asli, ijazah asli dari Pak Jokowi. Tapi sejauh ini Pak Jokowi juga tidak menyampaikan ke publik juga teman ya, apakah benar ijazah yang disampaikan Sandi itu adalah ijazah asli. Dari Jokowi tidak menyatakan benar atau tidaknya yang disampaikan oleh pihak Sandi. Ini bagian dari kejanggalan. Oleh karena itu, nah dengan kejanggalan-kejanggalan seperti itu, saya itu melihat teman ya, kenapa Pak Jokowi itu mesti ribet, ruwet dan sebagainya untuk mengamankan ijazahnya. Harus menyewa pengacara, harus kemarin ada Hercules juga begitu, kemudian ada pihak kepolisian, pihak Bareskrim.
Itu semua dalam rangka masalah ijazah dari Pak Jokowi. Nah, kalau Pak Jokowi itu yakin bahwa ijazahnya itu asli, mestinya kan ditunjukkan aja ke publik. Tidak perlu sewa pengacara, tidak perlu buzzer, tidak perlu kepolisian, tunjukkan aja, itu sudah selesai teman. Bahwa ini loh ijazah saya asli, kan mesti kan begitu. Tapi tidak dengan Pak Jokowi, harus ruwet ke sana kemari. Diminta untuk menunjukkan ijazahnya, yang ada pertemuan dengan para alumni UGM, yang seangkatan katanya seperti itu. Diminta untuk menunjukkan ijazahnya, lapor ke Polda Metro Jaya. Ditunjukkan aja, mestinya kan sudah selesai. Tapi itu tidak dengan Pak Jokowi. Jawabannya ribet dan bulet, sehingga kita berpikiran apakah benar ijazah yang dipegang Pak Jokowi itu asli atau palsu. Nah, itu teman yang bisa kita bahas kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.